Nah, biasanya anak-anak yang mempunyai hambatan usus atau usus yang paling nampak di area di sini. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus itu biasanya kami ngetesnya itu kita kasih tekstur yang ekstrim gitu, misalnya yang lembek banget, kemudian yang kasar banget gitu. Kalau dia menolak, maka area pastil atau area perabanya ini pasti ada yang bermasalah. Nah, sensor dalam tubuh kita ini 99% kan dipenuhi oleh kulit ya. Nah, kalau di sensor kulit saja sudah ada yang bermasalah, maka yang lain-lainnya ini pasti bermasalah, sehingga rangsangan atau persepsi itu didefinisikan dengan berbeda oleh anak-anak yang mempunyai hambatan. Misal, anak yang speak delay. Nah, speak delay itu kan biasanya mendengar ya, tapi kok nggak bisa bicara. Seharusnya kalau mendengar kan bisa bicara gitu ya. Nah, itu karena mereka itu nggak bisa membedakan suara utama maupun suara latar. Jadi semuanya itu dianggap sebagai polusi suara, kayak bising, gemericik. Seperti kita dengarkan sound yang gemericik karena kita di festival dolanan ya, bahasanya ada jadul. Tadi loh, jangan bilang kalau ada speak delay itu lah apa Bu? Kalau speak delay itu lambat bicara, lambat ya. Nah, biasanya anak-anak yang mempunyai hambatan usus atau usus yang paling nampak di area di sini. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus itu biasanya kami ngetesnya itu kita kasih tekstur yang ekstrim gitu, misalnya yang lembek banget, kemudian yang kasar banget gitu. Kalau dia menolak, maka area pastil atau area perabanya ini pasti ada yang bermasalah. Nah, sensor dalam tubuh kita ini 99% kan dipenuhi oleh kulit ya. Nah, kalau di sensor kulit saja sudah ada yang bermasalah, maka yang lain-lainnya ini pasti bermasalah, sehingga rangsangan atau persepsi itu didefinisikan dengan berbeda oleh anak-anak yang mempunyai hambatan. Misal, anak yang speak delay. Nah, speak delay itu kan biasanya mendengar ya, tapi kok nggak bisa bicara. Seharusnya kalau mendengar kan bisa bicara gitu ya. Nah, itu karena mereka itu nggak bisa membedakan suara utama maupun suara latar. Jadi semuanya itu dianggap sebagai polusi suara, kayak bising, gemericik. Seperti kita dengarkan sound yang gemericik karena kita di festival dolanan ya, bahasanya ada jadul. Tadi loh, jangan bilang kalau ada speak delay itu lah apa Bu? Kalau speak delay itu lambat bicara, lambat ya. Nah, biasanya anak-anak yang mempunyai hambatan usus atau usus yang paling nampak di area di sini. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus itu biasanya kami ngetesnya itu kita kasih tekstur yang ekstrim gitu, misalnya yang lembek banget, kemudian yang kasar banget gitu. Kalau dia menolak, maka area pastil atau area perabanya ini pasti ada yang bermasalah. Nah, sensor dalam tubuh kita ini 99% kan dipenuhi oleh kulit ya. Nah,
kalau di sensor kulit saja sudah ada yang bermasalah, maka yang lain-lainnya ini pasti bermasalah, sehingga rangsangan atau persepsi itu didefinisikan dengan berbeda oleh anak-anak yang mempunyai hambatan. Misal, anak yang speak delay. Nah, speak delay itu kan biasanya mendengar ya, tapi kok nggak bisa bicara. Seharusnya kalau mendengar kan bisa bicara gitu ya. Nah, itu karena mereka itu nggak bisa membedakan suara utama maupun suara latar. Jadi semuanya itu dianggap sebagai polusi suara, kayak bising, gemeretuk, seperti kita dengarkan sound yang gemeretuk karena kita di festival jalanan ya, bahasanya ada jadul. Tadi loh, jangan bilang kalau ada speak delay. Speak delay itu apa, Bu? Kalau speak delay itu lambat bicara, gangguan bicara. Nah, biasanya anak-anak yang mempunyai hambatan khusus atau khusus yang paling nampak di area di sini. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus itu biasanya kami ngetesnya itu kita kasih tekstur yang ekstrim gitu, misalnya yang lembab banget, kemudian yang kasar banget gitu. Kalau dia menolak, maka area pastil atau area perabanya ini pasti ada yang bermasalah. Nah, sensor dalam tubuh kita ini 99% kan dipenuhi oleh kulit ya. Nah, kalau di sensor kulit saja sudah ada yang bermasalah, maka yang lain-lainnya ini pasti bermasalah, sehingga rangsangan atau persepsi itu didefinisikan dengan berbeda oleh anak-anak yang mempunyai hambatan. Misal, anak yang speak delay. Nah, speak delay itu kan biasanya mendengar ya, tapi kok nggak bisa bicara. Seharusnya kalau mendengar kan bisa bicara gitu ya. Nah, itu karena mereka itu nggak bisa membedakan suara utama maupun suara latar. Jadi semuanya itu dianggap sebagai polusi suara, kayak bising, gemeretuk, seperti kita dengarkan sound yang gemeretuk karena kita di festival jalanan ya, bahasanya ada jadul. Tadi loh, jangan bilang kalau ada speak delay. Speak delay itu apa, Bu? Kalau speak delay itu lambat bicara, gangguan bicara. Nah, biasanya anak-anak yang mempunyai hambatan khusus atau khusus yang paling nampak di area di sini. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus itu biasanya kami ngetesnya itu kita kasih tekstur yang ekstrim gitu, misalnya yang lembab banget, kemudian yang kasar banget gitu. Kalau dia menolak, maka area pastil atau area perabanya ini pasti ada yang bermasalah. Nah, sensor dalam tubuh kita ini 99% kan dipenuhi oleh kulit ya. Nah, kalau di sensor kulit saja sudah ada yang bermasalah, maka yang lain-lainnya ini pasti bermasalah, sehingga rangsangan atau persepsi itu didefinisikan dengan berbeda oleh anak-anak yang mempunyai hambatan. Misal, anak yang speak delay. Nah, speak delay itu kan biasanya mendengar ya, tapi kok nggak bisa bicara. Seharusnya kalau mendengar kan bisa bicara gitu ya. Nah, itu karena mereka itu nggak bisa membedakan suara utama maupun suara latar. Jadi semuanya itu dianggap sebagai polusi suara, kayak bising, gemeretuk,
seperti kita dengarkan sound yang kemeresek karena kita di festival dolanan ya bahasanya agak-agak jadul. Tadi loh jangan bilang kalau ada speak delay itu lah apa Bu? Kalau Speak delay itu lambat bicara, lambat bicara. Nah, biasanya anak-anak yang mempunyai hambatan khusus atau khusus yang paling nampak di area di sini. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus itu biasanya kami ngetesnya itu kita kasih tekstur yang ekstrim gitu, misalnya yang lembek banget, kemudian yang kasar banget gitu. Kalau dia menolak maka area pastil atau area perabanya ini pasti ada yang bermasalah. Nah, sensor dalam tubuh kita ini 99% kan dipenuhi oleh kulit ya. Nah, kalau di sensor kulit saja sudah ada yang bermasalah, maka yang lain-lainnya ini pasti bermasalah, sehingga rangsangan atau persepsi itu didefinisikan dengan berbeda oleh anak-anak yang mempunyai hambatan. Misal, anak yang speak delay. Nah, speak delay itu kan biasanya mendengar nih.